Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Maaf mas, ini bukan studio jadi rame-rame banyak. Iya, enggak apa-apa. Kali ini saya ngobrol lagi dengan Mas Kus. Udah lama nggak ngobrol sama Mas Kus, tapi yang menarik Mas, ini cerita harian saya. Jadi kalau saya lewat satu lampu merah atau di beberapa tempat lah, itu banyak kelompok orang lah mas, bukan sendiri aja yang meminta sumbangan gitu. Ya memang secara kasat mata kita bisa melihat argumentasinya tetap ke arah yang religi mas, misalnya pembangunan masjid, Tempat-tempat ibadah, kemudian juga ada membantu penampungan yatim piatu misalnya seperti itu. Nah ini kan menarik menurut saya ya, artinya ketika orang ingin melakukan sesuatu yang sifatnya membantu, itu kan nawaitunya tetap bagaimana bisa berbagi. Tapi kadang juga suka ada yang berpikir nanti gue dapat pahala gitu. Iya, iya. Itu kalau menurut pendapat Mas Kus gimana? Kalau namanya orang mau berbagi ya, itu semua kan tergantung niat awalnya Pak ya. Niat awalnya. Kalau dia niat awalnya memang pengen berbagi, dia istilahnya nggak memikirkan nanti mau dipakai apa, dan yang lain-lain itu dia tidak memikirkan. Pada intinya karena niat pribadinya sudah individu seseorang yang pengen berbagi, ya sudah berbagi saja. Oh, jadi ini kembali kepada ini ya. Ini merokok nggak apa-apa ya? Apa keyakinan tentang nilai-nilai keikhlasan gitu ya. Iya. Walaupun bentuknya dalam tataran yang kita hadapi itu bisa aja ya. Bisa Orang saja, melakukan itu manipulasi. Pasti ada kemungkinan yang mengarah ke sana tuh pasti ada. Oh gitu ya. Iya. Enggak, kenapa ini saya tanyakan Mas? Karena memang secara budaya sendiri masyarakat kita itu kan ada kearifan lokal setiap daerah yang kita harus saling membantu. Iya. Tetapi ada yang menurut saya, ini pandangan saya pribadi Mas, faktor-faktor ajaran yang diyakini dalam agama itu bahwa memang kita harus saling membantu, saling berbagi. Dan malah kalau kita coba kupas lagi, ada yang menguatkan itu ayat-ayat Al-Quran, kemudian juga dengan semacam hadis-hadis begitu, dan riwayat itu memang ada. Jadi kembali kepada itu, kita tetap pada teori Kembali ke prinsip individu ya. ikhlas saja ya. Iya. Kita misalnya di jalan ada orang, ya mohon maaf Mas, kan kita melihat ada yang bajunya sudah kumuh, tetapi di sini ada lambang-lambang keagamaan tertentu supaya kita mau menyumbang. Kalau kita punya niat untuk menyumbang, udah ikhlas saja begitu. Iya. Oh begitu. Karena kalau yang namanya orang ingin berbagi ya, itu tidak harus ke suatu bentuk agama atau keyakinan. Dalam segala aspek kehidupan pun kita bisa berbagi. Tapi kebanyakan itu pasti dihubungkan dengan keagamaan, Mas. Iya. Oh gitu. Itu ya minimal adalah ya sekitar 90% lah. 90% itu orang berbagi, ada embel-embel atas nama agama, ada embel-embel atas nama pahala, ada embel-embel atas nama surga dan yang lain-lain lah. Cuman pada intinya yang namanya manusia ingin berbagi itu tidak pandang bulu. Yang namanya kebaikan ya mau ditutup-tutupin serapat apapun, baik tetap baik. Artinya ini pandangan yang sempit saya Mas, bahwa ketika kita memberi sesuatu keikhlasan, jadi kita tidak perlu menghitung secara matematika lagi. Iya. Udah. Kalau yang Nilai disebut ta'ala iya, gitu. kalau yang disebut orang beramal atau berbagi dengan mengharapkan kebaikan berbalik kepada dirinya, itu sudah bukan berbagi namanya. Itu sudah perdagangan, hitung-hitungnya kalkulasi dagang. Jadi di mana saya mengeluarkan sesuatu, saya harus ada keuntungan dari apa yang saya keluarkan. Jadi sudah bukan namanya berbagi namanya. Tapi memang ada realitas yang membuat menarik kesadaran kita Mas. Saya sendiri merasakan Mas. Misalnya begini, aku ngasih ini mudah-mudahan nanti proyek saya jebol gitu kan. Ada kan pikir gitu. Banyak itu banyak.
aduh lagi butuh duit nih. Ya kalau bahasa kerennya tuh yang namanya mau mancing ikan ya harus pakai umpan kan begitu bahasa. Tapi kan ini ada gampang. perhitungan bagaimana misalnya punya harapan nih kita memberi, tapi ini itu teori keikhlasannya ketemu nggak di situ? Ya enggak ketemu. Nggak ketemu ya? Kan ada di lagu wajib bisa ya, apa lagu apa itu ketika pelajaran SD? Iya, iya. Kan, kasih ibu. Iya ya. Kasih ibu kan tak terhingga ya Sepanjang masa. sepanjang masa. Nah itu. Jadi kalau ada individu yang bisa berbuat selayaknya kasih ibu terhadap anaknya, ya saya yakin alam semesta ini atau dunia ini atau negara ini akan asik-asik aja. Jadi malah saya suka tarik benar merahnya seperti ini Mas, ketika aura pemikiran banyak masyarakat bahwa mohon maaf ya, lepas dari pemikiran teori keikhlasan dan larinya ke arah matematika, ini justru dimanfaatkan pihak tertentu Itu sudah pasti ada. untuk membangun isu. Ya artinya ada lembaga-lembaga, mohon maaf tidak semua, tetapi ada ya, abal-abal mereka beroperasi di satu titik, Iya. kemudian membangun emosi tentang Ditulis alamat ini ya kan, Iya. RT RW kampung ini semuanya fiktif sih. Ah. Banyak itu. banyak ya. Oke, mohon maaf ini kita agak singkat saja membahas soal apa. Saya kok cenderungnya bagaimana berbagi dan mempertebal teori keikhlasan yang sebenarnya bukan Iya. teori Mas, apa sih keyakinan Keyakinan ya. diri pada prinsip keikhlasan gitu. Benar. Oke, baik para pemirsa, pembicaraan singkat saya dengan Mas Kus, insya Allah ini bisa menjadi kasanah ya, kasanah pemikiran, kasanah koreksi lah. Kita ini hanya bisa menelaah dalam konteks yang dipandang mata, tetapi tadi sudah masuk pada ranah-ranah keikhlasan yang ini arahnya sudah sukma gitu. Dan nilai keikhlasan itu tidak satu orang pun yang bisa tahu, Sulit. hanya yang maha kuasa ya. Iya. Baik, saya akhiri podcast singkat saya dengan Mas Kus dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.